Bab 786. Lukas kedua melihat pangeran, dia tahu masalah ini sebaik diselesaikan. Dia tidak takut lagi akan hubungan Levi dengan Southern Union karena Jaron lebih hebat dari mereka. Jaron tidak akan berkompromi terutama ketika berurusan dengan masalah geng pangeran. Hahaha, Lukas tertawa dalam hati. Anda mengacaukan waktu besar, Levi. Anda sudah selesai. Setelah itu, dia merencanakan bagaimana menyiksa Levi, Zoe dan Helena. Pikirannya dipenuhi dengan adegan Levi dipotong-potong dan jenazahnya direbus dalam panci. Dalam waktu singkat, unit pengawal berbaris menuju Guardian Mansion dan masuk ke formasi mereka. Semua orang dilengkapi dengan senjata. Karena itu, beberapa dari mereka tidak menggunakan tangan kosong, namun mereka tidak diragukan lagi adalah petarung elit yang dilihat dari udara di sekitar mereka. Setelah pangeran muncul, dia diikuti oleh dua barisan pria. Masing-masing dari mereka membawa belati kuno. Orang-orang ini adalah pengawal pribadi pangeran. Mereka semua adalah pejuang yang sangat terampil. Bersama-sama mereka bisa mengalahkan 4 raja dari Serikat Selatan. Itu hanya menunjukkan betapa kuatnya orang-orang ini. Termasuk pengawal anggota lainnya, ada total 200 petarung top di tempat kejadian. Anggota geng pangeran terbakar amarah setelah melihat penampilan Lukas yang menyedihkan. Ini mempermalukan publik. Kehormatan kami telah diinjak-injak. Ini benar-benar tak tertahankan. Dalam sekejap, seseorang datang ke depan kompleks tetapi dihentikan oleh Jaron sebelum dia bisa membuat keributan. Dalam sepersekian detik, Jaron mengangkat senjatanya dan menarik pelatuknya. Tembakan itu menyebabkan percikan api dari moncongnya. Dalam sekejap, salah satu anjing militer yang bertugas menjaga Lukas tertembak di kepala. Suara itu menarik perhatian orang-orang di dalamnya. Dalam sekejap mata, Levi, Azure Dragon, dan yang lainnya berlari keluar untuk memeriksa situasi. Apa yang terjadi? Semua orang menjadi marah begitu mereka melihat anjing mereka yang dilatih militer tergeletak di genangan darah. Anjing ini telah bersama kita untuk waktu yang lama, ini terlalu berlebihan. Kilatan tajam melintas di mata Levi saat dia memasang ekspresi tenang. Jelas sekali dia marah. Karena anjing-anjing ini tidak ada bedanya dengan manusia manapun baginya. Membunuh mereka di depannya sama dengan meminta kematian. Suara pistol telah membuat khawatir orang-orang di sekitarnya, dan mereka berkumpul setelah mendengar itu. Lebih dari 100 orang muncul dalam sekejap mata, dan mereka memelototi geng pangeran dengan marah. Identifikasi dirimu. Azure Dragon marah. Jaron dari keluarga Goel di Southampton. Teman-temanku biasanya memanggilku, Pangeran. Pemimpin tetap bermartabat. Memindai kerumunan di tempat kejadian dengan tatapan tajamnya, dia berkata dengan nada dingin, saya dipercayakan oleh patriark keluarga Queen untuk membawa pulang Lukas Queen. Ya, kami di sini untuk membawa Lukas pulang. Anggota geng pangeran berteriak. Bersamaan dengan itu, satu unit pengawal membentuk barisan di depan, berlutut dan meminta maaf karena datang terlambat. Mohon maafkan kami, Pak. Mendengar ini, Jackson menyipitkan matanya dan menegur, kamu dalam masalah besar sekarang. Lepaskan teman kita sekarang, atau kamu akan mendapatkannya. Bab 787. Jaron menasihati dengan dingin, sebaiknya kau lepaskan laki-lakiku sekarang. Aku sudah kehabisan kesabaran. Melihat bahwa pihak lain tidak menanggapi, dia menambahkan, saya akan menghitung sampai 3. Saat itu, dia memulai hitungan mundur. 3, 2, 1. Geng pangeran menjadi marah pada kenyataan bahwa Levi dan anak buahnya tidak bergeming bahkan setelah Jaron selesai menghitung. Saat berikutnya, Jaron memberi isyarat kepada anak buahnya dan memerintahkan dengan galak, serang. Bawa Lukas keluar. Tepat pada waktunya, Lukas meludahkan lap dari mulutnya dan berteriak, Pangeran, hentikan serangannya. Semua orang membeku di tempat sambil menatap Lukas dengan bingung. Setelah momen bola lampu datang kepadanya, Jaron menginstruksikan, berhenti. Mengikuti dari dekat, dia melirik kelompok Levi dan melanjutkan, aku telah berubah pikiran. Aku tidak akan menyerang. Sebaliknya, aku ingin kamu membawanya keluar sendiri. Lukas mengangguk mengiyakan. Dia mendapatkan saya. Lukas berteriak pada kelompok Levi, aku akan membuatmu menyesal telah mempermainkanku. Niatnya sederhana, dia menghentikan Jaron menyelamatkannya sehingga dia bisa membuat Levi membawanya keluar dengan sukarela. Geng pangeran telah mengumpulkan tontonan yang begitu besar hanya untuk menyelamatkannya.
Bahkan Levi dan bawahannya pasti gemetar ketakutan sekarang. Setidaknya, itulah yang dia duga. Karena ketakutan, Levi akan membawaku keluar dengan sopan. Saya tidak hanya akan merasa puas, tetapi kami juga akan mendapatkan kembali kehormatan kami yang hilang. Aku ingin kalian berenam membawa Lukas keluar dengan berlutut di tanah. Batas waktunya adalah besok pagi. Kalau tidak, aku akan membersihkan tempat ini. Ini akan menjadi pertumpahan darah. Kamu mengenal para penonton ini, kan? Aku akan memusnahkan semua orang di tempat ini, termasuk kamu. Setelah Jaron menetapkan tenggat waktu, Lukas tertawa dan berkata, "Yah, aku berharap kamu tidak akan melepaskanku. Dengan itu, aku akan melihat semua orang di daerah ini terbunuh. Hei, sobat, kami akan menunggu di pintu masuk jalan. Tunggu di sana." Selesai berbicara, Jaron memimpin anak buahnya keluar dari kompleks dan menunggu di tempat. Dia berkata, "Jangan khawatir, Pangeran. Aku bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi aku takut mereka akan membawaku keluar. Akan membosankan seperti itu. Aku ingin melihat mereka semua mati." Lukas terkekeh histeris, seperti orang gila. Selanjutnya, Azure Dragon bertanya, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan?" "Oke, aku akan menunggu sampai besok pagi dan melihat bagaimana dia berencana membunuh orang-orang di sini." Levi benar-benar jengkel kali ini karena anjing-anjing itu adalah favoritnya. "Kuburkan mereka," perintah Levi. Kemudian, Lukas melirik Levi dengan arogan dan mencibir, "Itu benar, tetap seperti itu. Jangan bawa aku keluar dan tunggu sampai fajar berikutnya. Kamu tahu seleraku dengan sangat baik. Aku suka membunuh. Aku senang melihat orang mati." Bab 788. Jika dia berani menahanku di sini, Pangeran akan membantai semua orang di jalan ini. Saya ingin melihat itu terjadi. Jika dia membawaku keluar, aku akan membakar adegan Levi membawaku berlutut seperti anjing ke dalam ingatanku. Saya sangat senang melihat itu, dan kami juga bisa mendapatkan kembali kehormatan kami. Levi menyeringai mendengar kata-katanya dan menepuk pipinya, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Lihat apakah kamu bisa bertahan malam ini." "Hahaha, tentu saja. Kali ini, jalanan kota pasti akan bermandikan darah." Lukas terus tertawa seperti orang gila. Puluhan mobil menghalangi jalan masuk. Geng pangeran menunggu di sana sampai waktu yang ditentukan. "Pangeran, sepertinya mereka tidak berencana membawa Lukas keluar." Kilatan pencerahan melintas di mata Jaron, dan dia berkomentar, "Sepertinya kita tidak setenar yang kita kira." "Yah, tidak mungkin orang-orang dari kota pedesaan seperti ini mendengar tentang kita, apalagi takut pada kita." "Itu benar. Mereka bahkan tidak akan mencoba menahan Lukas jika mereka tahu tentang kita." Saat semua orang menganalisis situasi, kedua pemimpin kelompok saling menatap dan menyatakan, "Kami akan memusnahkan warga jalan ini besok. Akan ada pertumpahan darah di setiap sudut. Kami tidak akan berhenti sampai seluruh kota selatan diteror di memikirkan nama kita. Di masa depan, mereka akan bangun dengan keringat dingin dari mimpi buruk setiap kali mereka mengingat kejadian ini." Jaron mungkin tampak sopan di luar, tetapi dia adalah orang yang tegas dan keras kepala. Dia condong ke arah pemecahan masalah dengan tindakan ekstrim dan selalu menggunakan kekerasan. "Dengar, kami akan ditempatkan di sini malam ini. Kalau begitu, kami akan membasmi semua orang di jalan ini besok," perintah Jaron. "Ya, Pangeran." Semuanya menjawab dengan kompak. Jackson berkomentar sambil menyeringai, "Saya pikir mereka mungkin membawa Lukas keluar. Mengingat durasinya, mereka seharusnya sudah tahu tentang kita sekarang." "Kau benar, Jackson." Semua orang setuju. Setelah waktu yang cukup lama, Lukas tetap berlutut sementara Levi tidak menunjukkan cara untuk melepaskannya. Meskipun dia kelelahan, dan tubuhnya hampir ambruk, dia memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Setelah malam yang panjang menunggu, tidak ada tanda-tanda Lukas keluar sama sekali. Orang-orang ini telah memutuskan untuk menentang kita sampai akhir. Saat fajar menyingsing, Jaron mengisap sebatang rokok, lalu membuang puntungnya ke tanah. "Ayo pergi." Jaron memberikan instruksi. Ada sekitar 200 pejuang yang mengikuti geng pangeran saat mereka berbaris menuju istana penjaga. Semua orang memiliki ekspresi membunuh di wajah mereka. Ketegangan di atmosfer begitu tebal sehingga orang bisa memotongnya dengan pisau. Bab 789. Segera, mereka tiba di Guardian Mansion.
Kirim beberapa unit untuk menjaga semua gang di area ini terlarang. Bunuh siapa saja yang mencoba melarikan diri. Tatapan Jaron menjadi dingin, dan dia memancarkan aura pembunuh yang membuat semua orang merinding. Puluhan pria segera menjaga pintu keluar setiap lorong untuk menghentikan siapapun yang lewat. Pada saat ini, Lukas hampir lelah setelah mengumpulkan setiap ons kekuatan yang bisa dia temukan di tubuhnya. Dia bertahan dengan tekad semata saat ini. Meskipun demikian, dia sangat gembira ketika melihat Jaron menyerang dengan anak buahnya. Sementara itu, Levi dan yang lainnya juga muncul dari kamarnya. Hahaha, Lukas tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Jangan khawatir, Pang. Setelah kamu mati, aku akan merawat wanitamu. Aku pasti akan menyiksa mereka dengan sekuat tenaga. Hahaha, kata Lukas dengan nada psikopat. Sepanjang waktu berlutut, pria itu tidak memikirkan apapun kecuali cara untuk menyiksa Levi dan sejenisnya. Pikirannya yang bengkok telah menemukan lebih dari 100 cara untuk memuaskan kesenangan sadisnya. Pangeran, singkirkan semua orang kecuali yang ini. Serahkan dia padaku. Lukas menangis. Baik. Setelah mengatakan itu, Jaron berbalik untuk fokus pada Levi dan menyatakan, sekarang, kamu akan membayar harga yang menyakitkan untuk perilaku bodohmu. Aku akan membunuh semua orang di sini. Membunuh mereka. Atas isyarat Jaron, semua pejuang memulai pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang-orang di daerah ini. Selain orang-orang yang menjaga gang, masih ada 150 orang. Sebagai pengawal anggota geng pangeran, mereka semua adalah pejuang elit dengan hak mereka sendiri. Mereka bisa melemparkan ancaman ke Southern Union dengan kekuatan seperti ini. 20 petarung segera berlari ke garis depan. Orang-orang itu mencabut pedang dari punggung mereka. Ketajaman senjatanya tak tertandingi, dan pantulan di tepinya menyilaukan mata. Dengan itu, para petarung top menyerang target mereka. Melihat itu, Levi dan anak buahnya hanya terkekeh. Tanpa sepengetahuan lawan mereka, Dewa Perang dan Resimen 5 Perang Besar tak terkalahkan dan tak terbendung di medan perang. Mereka adalah mimpi buruk bagi mereka yang menjadikan mereka musuh. Jika seluruh dunia mengetahui bahwa para pejuang bodoh ini mencoba membunuh Dewa Perang dan Kompi 5-nya, rahang semua orang akan jatuh ke lantai. Berikut ini akan menjadi tanggapan pertama mereka. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk melakukan ini? Apakah mereka keluar dari pikiran mereka? Namun, sebelum para petarung bahkan bisa mencapai Levi, ada seorang pria berotot setinggi 2 meter yang menghalangi jalan mereka. Para pejuang mencoba menyerang pria itu. Namun, seolah-olah pedang mereka menebas di permukaan yang keras, mereka menciptakan serangkaian suara logam yang bergema. Itu hampir menyebabkan percikan. Aku bisa merasakan serangan itu. Itu benar-benar mencapai kulitnya, tapi rasanya seperti memukul baja. Membunuh mereka. Mereka memulai gelombang serangan lagi dan menyerang lagi. Mereka terkejut melihat pedang mereka patah. Bab 790. Ada keheningan yang mati setelah itu. Semua orang terperangah. Apakah dia Iron Man? Kulitnya tidak bisa ditembus. Bahkan pedang berkualitas tinggi pun patah. Betapa menakutkan. Saat pria berotot itu meraung, tank topnya robek berkeping-keping. Pria itu berpenampilan robek, dengan otot-otot yang berkembang dengan baik menutupi setiap inci kulitnya, dan mereka sekeras baja. Kura-kura hitam. Dia terlalu mencolok karena fisiknya yang besar. Oleh karena itu, Levi selalu mengingatkannya untuk tidak menonjolkan diri dan menghindari mengirimnya ke misi. Tapi dia dipanggil hari ini karena ada orang yang datang untuk konfrontasi. Kura-kura hitam adalah seorang praktisi seni bela diri. Keahliannya membuat tubuhnya tidak bisa ditembus, seperti lapisan baja yang menutupi kulitnya. Levi menemukannya di medan perang 4 tahun lalu. Selama waktu itu, dia adalah seorang pejuang yang tak kenal takut dan tak terkalahkan. Pria itu telah memblokir tembakan yang tak terhitung jumlahnya untuk Levi di masa lalu. Dengan tubuhnya yang seperti baja, tidak ada peluru yang mampu menembus kulitnya, apalagi beberapa pedang. Seperti bulldozer, kura-kura hitam menghancurkan para pejuang geng pangeran. Dalam waktu singkat, ratusan pejuang dibiarkan terkapar di lantai dan berteriak kesakitan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Geng pangeran dibiarkan sok. Ratusan petarung top kami tidak memiliki kesempatan. Apa ini? Kami tahu kekuatan orang-orang kami, namun mereka benar-benar dikalahkan. Apakah pria itu manusia?
Lukas, yang masih berlutut di kompleks, menatap kosong kejadian itu. Setelah ini, kesombongan geng pangeran menghilang ke udara tipis hampir dalam sekejap. Semua orang ketakutan di luar keyakinan. Saat itu, Jackson menyipitkan matanya sementara Jaron mengerutkan alisnya dan memelototi kelompok Levi. Hal-hal menjadi rumit. Pergantian peristiwa membuat Jaron merasa sedikit bingung. Ambil kepalanya. Pemimpin geng itu menuntut dengan dingin. 20 petarung yang mengikutinya menghunus pedang dan melesat maju. Orang-orang ini adalah kartu asnya. Pedang yang mereka gunakan bukanlah pedang biasa, mereka adalah belati kuno dengan ujung yang sangat tajam. Tepi dingin belati kuno menghantam tubuh kura-kura hitam. Dia bergerak beberapa langkah ke belakang setelah banyak tebasan, dan tanda putih mulai muncul di tubuhnya. Jika serangan berlanjut, bahkan orang-orang seperti kura-kura hitam akan terluka. Belati kuno benar-benar sesuatu yang lain. Anggota geng pangeran tersenyum setelah menyaksikan adegan itu. Sementara itu, Lukas menghela napas lega. Pangeran luar biasa seperti biasa. Siapa yang masih berani menantangnya? Mundur, kura-kura hitam. Ini adalah belati kuno. Kamu tidak bisa menangani ketajamannya. Levi memerintahkan. Setelah mendengar perintah itu, dia minggir dengan tubuh penuh tanda putih. Jaron menatap Levi dan mengejek, sepertinya aku meremehkanmu. Namun, kamu masih tidak bisa lepas dari kematianmu. Bunuh dia. Bersambung.